fight. With courage we shall take the flight, rising high into the light. Setelah sempat terkendala masalah, kemarin timnas Jepang akhirnya tiba di Indonesia. Tapi sayang yang tiba di Indonesia belum semuanya, karena pemain Jepang kebanyakan bermain di Eropa. Itu berarti hanya beberapa pemain dan staf pelatih Jepang yang tiba lebih dulu ke Jakarta, termasuk salah satunya adalah Hajime Moriyasu. Setibanya di Indonesia, mereka langsung mendapatkan kejutan. Salah satu kejutan yang dimaksud adalah sambutan luar biasa dari Indonesia, sesuatu yang sangat mengejutkan, karena sebagai tim musuh, Jepang malah disambut dengan baik oleh masyarakat. Dan untuk itu, inilah cerita di balik sambutan yang diterima oleh tim Jepang setibanya di Indonesia. Ya, setelah bulan lalu harus menghadapi 2 laga away, kali ini giliran Indonesia yang akan bermain di laga home. Lawan yang akan dihadapi adalah Jepang dan Arab Saudi, lawan yang pastinya tidak bisa dianggap remeh. Karena seperti yang kita tahu, Jepang dan Arab Saudi adalah kekuatan besar di Asia. Mereka juga menjadi langganan Piala Dunia. Tapi meski begitu, Indonesia tak akan gentar dan berjanji bakal memberikan perlawanan yang begitu sengit. Persiapan demi persiapan pun terus dilakukan oleh Sinteyong beserta para pasukannya agar nantinya bisa mendapatkan hasil maksimal. Tapi sebelum itu terjadi, Indonesia tampaknya akan fokus menerima tamu terlebih dahulu. Dalam hal ini adalah Jepang, karena Jepang adalah tim pertama yang akan dihadapi Justin Hubner dan kawan-kawan. Itu dilakukan untuk membuktikan jika Indonesia adalah negara yang ramah sekaligus aman untuk dikunjungi. Karena seperti yang kita tahu, sebelumnya Indonesia sempat difitnah oleh Bahrain. Negara Timur Tengah itu sempat menuduh Indonesia sebagai negara yang tidak aman, karena mereka sebelumnya mengaku mendapatkan ancaman pembunuhan dari para ultras Garuda. Tapi soal tuduhan itu, Indonesia menjamin jika tuduhan tersebut tidak benar dan tidak ada dasarnya. Skuad Jepang tiba di Indonesia. Momen yang ditunggu Indonesia akhirnya tiba. Kemarin, timnas Jepang tiba di tanah air, tapi yang tiba baru kloter pertama karena banyak pemain Jepang yang masih belum datang, terutama pemain yang bermain di Eropa. Itu berarti dalam kloter pertama cuma diisi oleh Hajime Moriyasu dan jajaran stafnya, serta 4 pemain yang bermain di J-League, yakni Yuto Nagatomo, Hiroki Sekine, Kosei Tani, dan Kota Takai. Untuk pemain seperti Mitoma, Minamino, Kubo hingga Furuyashi mungkin akan tiba hari ini atau besok waktu Indonesia. Dan yang paling utama, setibanya di tanah air mereka langsung disambut dengan keramahan Indonesia. Timnas Jepang dapat pengawalan khusus. Meski skuad Jepang belum lengkap, namun mereka tetap mendapatkan pengawalan khusus dari Indonesia. Dari bandara menuju ke hotel, bus yang ditumpangi Jepang mendapatkan pengawalan dari kepolisian. Tentu sebuah bukti jika Indonesia tak pernah main-main dalam menjamu tamunya, sekaligus membuktikan jika Indonesia adalah negara yang aman dan sangat ramah. Hal yang semakin membuat Bahrain malu atas tuduhan yang sebelumnya pernah mereka buat. Momen sambutan serta pengawalan diterima oleh Jepang seharusnya membuat Bahrain semakin yakin untuk datang ke Indonesia. Indonesia dapat sorotan dari media Jepang.
Sebelum sambutan itu diberikan kepada timnas Jepang, Indonesia memang sempat mendapatkan sorotan dari media sana, di mana ada media Jepang yang berharap jika timnya disambut baik setelah tiba di Indonesia. Tak hanya tim, harapannya sambutan baik juga diberikan oleh fans Jepang. Kini Indonesia sudah memenuhi harapan media tersebut, karena buktinya skuad timnas Jepang mendapatkan sambutan yang begitu hangat dari Indonesia. Nantinya giliran fans Jepang yang siap-siap merasakan kehangatan serta keramahan fans Garuda. Moriyasu itu lebih gila dari yang kami bayangkan. Apa yang dialami oleh timnas Jepang pastinya membuat Moriyasu cukup terkejut. Tapi sambutan yang diberikan oleh Indonesia membuat pelatih timnas Jepang itu bakal lebih hati-hati. Karena sambutan itu cuma terjadi di luar stadion. Tapi setelah di dalam stadion nanti, timnya pasti akan mendapatkan teror dari fans Garuda. Maka dari itu, Moriyasu mengingatkan kepada skuadnya untuk tidak terlena, karena ia yakin saat di GBK nanti, Jepang akan menghadapi atmosfer stadion yang sangat menantang. Kami akan menghadapi atmosfer yang sedang menantang, dengan puluhan ribu supporter yang hadir itu akan memberikan tekanan tersendiri bagi pemain kami. Kami harus tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh atmosfer. Tim harus mampu menjaga konsentrasi untuk bisa bermain dengan baik meskipun banyak tekanan dari luar, kata Hajime Moriyasu dikutip dari laman Nikkei Sport. Kabar terbaru dari kedua tim. Lanjut ke persiapan kedua tim. Untuk Indonesia, mereka mendapatkan dua kabar baik. Kabar pertama adalah saat Indonesia sudah bisa memainkan Kevin Dix di laga nanti. Sementara kabar kedua adalah pulihnya Max Hilgers, sehingga pemain Twente itu bisa dimainkan dalam laga melawan Jepang. Tapi itu semua masih tergantung Shin Tae-yong, apakah memainkan langsung dua pemainnya atau tidak. Sementara kabar buruk malah diterima oleh Jepang. Setelah Yoshida tidak bisa bermain, mereka juga akan kehilangan Shogo Taniguchi akibat cedera. Tapi meski kehilangan pemain penting, Jepang tetaplah tim kuat di Asia yang pastinya sangat sulit ditaklukkan. Jadi itulah sambutan untuk timnas Jepang setelah tiba di Indonesia. Sambutan yang semakin membuktikan jika Indonesia adalah negara yang ramah sekaligus aman untuk dikunjungi. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.